Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali pada pembelajaran daring matematika wajib. Pada pertemuan hari ini, kita akan masuk ke materi ketiga kita pada semester ganjil ini, yaitu sistem pertidaksamaan linier dua variabel atau disingkat dengan SPT-LDV. Dulu ketika di jenjang sebelumnya, kalian tentunya sudah belajar tentang bagaimana sistem persamaan linier dua variabel atau disingkat SPLDV. Nah, pada jenjang ini kita akan belajar sistem pertidaksamaannya, yaitu sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Tahu ya bedanya ya, yang kemarin adalah sistem persamaan linier dua variabel. Nah, sekarang adalah sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, perlu Ibu tegaskan dan informasikan di awal bahwasanya materi sistem pertidaksamaan linier dua variabel ini merupakan materi dasar atau materi prasyarat ketika kalian nanti mempelajari materi program linier di kelas 11. Nah, jadi saya minta kepada anak-anakku untuk mempelajari materi ini sungguh-sungguh dan baik-baik karena kunci keberhasilan ketika kalian belajar program linear nanti di kelas 11 adalah ya pada materi ini. Ini adalah dasarnya. Jadi dasarnya harus kuat dulu ya. Jadi silahkan bersungguh-sungguh mempelajari materi ini. Langsung saja kita mulai pembahasan pada materi ini. Dimulai dari definisinya dulu ya, sesuai namanya, sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Terdiri dari 3 kata kunci, yaitu pertidaksamaan, dua variabel, dan linier atau berderajat satu. Jadi artinya ini merupakan satu pertidaksamaan yang di dalamnya memuat dua variabel dan masing-masing variabelnya adalah berderajat satu atau berpangkat satu. Nah, bentuk umumnya seperti yang sudah tertera di sini. Jadi bentuk umumnya adalah AX plus BY bintang C. Bintang ini maksudnya adalah berisi tanda pertidaksamaan ya, seperti yang sudah kita bicarakan kemarin. Tanda pertidaksamaannya bisa berupa tanda kurang dari, lebih dari, baik itu di interval terbuka maupun di interval tertutup. Kemudian apa sih cakupan materi yang kita pelajari pada materi ini? Ada 3, yaitu pertidaksamaan linier dua variabel dan penyelesaiannya, kemudian sistem pertidaksamaan linier dua variabel dan penyelesaiannya, dan yang ketiga adalah aplikasi SPT-LDV pada permasalahan kontekstual. Untuk yang poin 1, 2 ini tahu bedanya ya. Jadi kalau pertidaksamaan linier dua variabel itu hanya single, hanya terdiri dari satu pertidaksamaan linier dua variabel. Tapi kalau yang poin 2, sistem, itu berarti kumpulan dari beberapa pertidaksamaan linier dua variabel yang saling berkaitan. Atau nanti semesta pembicaraannya itu lebih dari satu jenis pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, nanti pada materi ini akan kita sajikan dalam 3 kali pertemuan untuk pemaparan materi. Kemudian yang pertemuan keempatnya insya Allah nanti akan kita adakan penilaian harian. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pertidaksamaan linier dua variabel. Pertidaksamaan linier dua variabel ini memiliki penyelesaian, dan penyelesaiannya biasanya berupa area atau bidang yang disajikan pada koordinat kartesius. Nah, kenapa begitu? Ini sebagai informasi tambahan aja ya, bahwa penyelesaian dari pertidaksamaan linier itu berbeda-beda bentuknya tergantung dari jumlah variabelnya. Apabila pertidaksamaan linier itu hanya memuat satu variabel, seperti contoh kasusnya itu di nilai mutlak ya pembahasannya, maka penyelesaiannya itu berupa interval yang disajikan pada garis bilangan atau di dimensi 1 ya. Tetapi apabila pertidaksamaan linier itu memuat dua variabel, maka penyelesaiannya itu di dimensi 2 atau berupa bidang atau area tertentu dan disajikan dalam koordinat kartesius. Kemudian apabila pertidaksamaan linier itu terdiri dari 3 variabel, maka penyelesaiannya itu
berupa dimensi 3 atau ruang yang disajikan pada koordinat kartesius ruang. Nah, karena ini merupakan pertidaksamaan linear dua variabel, maka bentuk penyelesaiannya itu berupa area atau bidang yang disajikan pada koordinat kartesius. Lalu definisinya yaitu penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel itu adalah himpunan titik-titik yang mewakili semua penyelesaian suatu pertidaksamaan. Jadi penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel itu akan membagi bidang koordinat kartesius menjadi dua bagian, yaitu bagian yang merupakan penyelesaian dan bagian yang bukan penyelesaian. Biasanya sebagai pembeda, bagian yang merupakan penyelesaian itu kita arsir ya, atau kita berikan warna yang berbeda sebagai pembeda bahwa ini merupakan penyelesaian, dan bagian yang tidak diarsir itu merupakan daerah bukan penyelesaian. Jadi titik-titik yang terletak pada daerah yang diarsir ini merupakan penyelesaian. Nah, kemudian dari bentuk grafiknya sendiri kita lihat di sisi kiri dan di sisi kanan ini berbeda ya. Pembedanya adalah ada di sini garis batasnya. Di sini garis batasnya yang kiri itu penuh, kemudian yang kanan itu putus-putus. Nah, ini ada maknanya ya, bahwa ketika nanti pertidaksamaannya itu berupa interval tertutup, bisa kurang dari sama dengan, bisa lebih dari sama dengan, maka garis pembatasnya itu penuh. Apabila nanti bentuk pertidaksamaannya adalah berupa interval terbuka, bisa kurang dari, bisa lebih dari, maka nanti garis pembatasnya itu berupa garis putus-putus. Nah, seperti itu bedanya. Kemudian, bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan linear dua variabel dengan grafik? Nah, untuk mencari penyelesaiannya itu ada algoritma atau langkah-langkahnya. Nah, seperti apa langkah-langkahnya? Jadi langkah-langkahnya itu apabila kita diminta untuk mencari penyelesaian dari suatu bentuk pertidaksamaan tertentu, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menggambar garis batasnya. Garis AX plus BY plus C pada bidang kartesius. Kemudian setelah itu kita akan tentukan. Karena tadi kan kita sudah bicara ya bahwa pasti penyelesaian itu akan membagi bidang kartesius menjadi dua bagian, yaitu bagian penyelesaian dan bukan daerah penyelesaian. Nah, kita akan menentukan mana sih daerah yang penyelesaian. Nah, setelah kita coba gambar garis batasnya, garis yang membagi dua area itu, maka kita ambil titik uji, sembarang titik uji yang terletak di luar garis pembatas. Kemudian kita substitusikan titik itu ke persamaan garis pembatasnya, kemudian kita bandingkan. Apabila hasilnya itu menghasilkan pernyataan yang benar, maka belahan bidang yang memuat titik tersebut itu merupakan daerah penyelesaian. Sebaliknya, apabila setelah kita substitusikan kok ternyata menghasilkan pernyataan yang salah, maka belahan bidang yang memuat titik itu bukan merupakan daerah penyelesaiannya. Nah, seperti apa penerapannya? Maka langsung saja kita terapkan ke soal. Di sini ada suatu permasalahan, gambarlah grafik himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3x plus 2y kurang dari sama dengan 18. Penyelesaiannya, langkah pertama kita harus menggambar garis pembatasnya. Nah, siapa sih garis pembatasnya itu? Jadi garis pembatasnya itu yang merupakan bentuk pertidaksamaan, hanya saja nanti tandanya ini kita ganti dengan sama dengan. Jadi yang semula 3x plus 2y kurang dari sama dengan 18, maka garis pembatasnya adalah 3x plus 2y sama dengan 18. Jadi hanya tandanya saja kita ganti menjadi sama dengan. Kita gambar garis pembatasnya pada bidang kartesius. Nah, bagaimana cara menggambar suatu persamaan garis? Ini tentunya juga sudah kita pelajari di jenjang sebelumnya. Kuncinya adalah mencari titik potong terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Setelah kita ketemu titik potongnya, lalu kita hubungkan kedua titik potong untuk nanti
bisa membentuk suatu garis lurus. Yang pertama dulu, titik potong terhadap sumbu X. Syaratnya Y-nya harus sama dengan 0. Kita substitusikan Y sama dengan 0 ke persamaan garis ini. Sehingga Y sama dengan 0, kita substitusikan 3 dikali X ditambah 2 dikali ini Y-nya 0 sama dengan 18. Sehingga 3X ditambah ini 0 sama dengan 18. Kemudian langsung saja untuk mencari X-nya berarti 18 dibagi 3. Hasilnya adalah 6. Diperoleh titik X-nya 6, Y-nya ini 0. Ini diperoleh satu titik potong yang terletak di sumbu X. Kemudian selanjutnya titik potong terhadap sumbu Y. Syaratnya X sama dengan 0. Kita substitusikan X sama dengan 0 ke persamaan garis, sehingga 3X plus 2Y sama dengan 18. X-nya kita ganti 0, berarti 3 kali 0 ditambah 2Y sama dengan 18. Ini hasilnya 0, sehingga Y sama dengan 18 dibagi 2, hasilnya 9. Sehingga diperoleh titik potong X, Y. X-nya tadi 0, Y-nya 9, berarti 0,9. Nah, ini merupakan titik potong terhadap sumbu Y. Sudah diketemukan dua titik potong, yaitu 6,0 dan 0,9. Selanjutnya, kita hubungkan titik tersebut agar terbentuklah suatu garis lurus. Seperti ini. Ya, kita hubungkan kedua titik itu 6,0 dan 0,9 sehingga terbentuklah garis lurus. Nah, setelah terbentuk garis lurus sebagai garis pembatas, maka langkah selanjutnya yaitu kita tentukan titik uji. Titik uji untuk menentukan sebenarnya area mana sih yang menjadi penyelesaian. Apakah area di atas garis ataukah area di bawah garis. Maka kita lakukan titik uji. Kita pilih titik uji, pilih titik yang paling gampang. Biasanya saya pilih titik 0,0, berarti titik 0,0 itu terletak di sini ya, di area bawah garis pembatas. Setelah kita tentukan titik ujinya, kita substitusi titik uji 0,0 ke pertidaksamaan. Pertidaksamaannya tadi adalah 3x plus 2y kurang dari sama dengan 18, sehingga di sini 3 kali 0 ditambah 2 kali 0 kurang dari 18. Ini 0 ditambah 0. Hasilnya adalah 0 kurang dari 18. Kita cermati, apakah 0 ini kurang dari 18? Jawabannya adalah benar ya. Jadi 0 kurang dari 18. Ini merupakan pernyataan yang benar. Tadi di depan sudah saya jelaskan, apabila kita substitusikan titik uji dan menghasilkan pernyataan yang benar, maka daerah di mana titik itu berada merupakan daerah penyelesaian. Sekarang kita lihat titiknya itu di sini, di bawah garis. Karena ini pernyataannya benar, berarti area di mana titik itu berada atau area di bawah garis ini merupakan area penyelesaian atau daerah penyelesaian, sehingga kita arsir. Sehingga kita simpulkan bahwa daerah yang diarsir adalah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 3x plus 2y kurang dari sama dengan 18. Sementara daerah yang tidak diarsir ini merupakan daerah yang bukan penyelesaian. Atau secara lebih detail lagi, saya jelaskan bahwa titik-titik yang terletak di bawah garis, di area bawah garis ini, siapapun titik-titik itu merupakan penyelesaian. Kemudian untuk lebih memantapkan lagi, kita coba contoh soal yang kedua. Gambarlah grafik himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x plus 3y lebih dari 12. Seperti yang tadi, langkah pertama yaitu kita gambar garis pembatasnya. Siapakah garis pembatasnya? Yaitu seperti pada kasus pertidaksamaannya, hanya saja tandanya diubah menjadi tanda sama dengan ya. Jadi garis pembatasnya adalah 2x plus 3y sama dengan
12 kita gambar pada koordinat kartesius. Kunci kita bisa menggambar adalah kita harus mencari titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Yang pertama, titik potong terhadap sumbu X, syaratnya Y sama dengan 0. Kita substitusi Y sama dengan 0 ke persamaan garisnya, sehingga diperoleh 2X plus 3Y sama dengan 12. Y-nya kita substitusikan 0, sehingga 2X plus 3 dikali 0 sama dengan 12. Sehingga untuk mencari X sama dengan 12 dibagi 2, hasilnya adalah 6. Kita peroleh titik potongnya, yaitu X, Y. X-nya 6, Y-nya 0, 6,0. Kedua, titik potong terhadap sumbu Y, syaratnya X-nya sama dengan 0. Kita substitusi X sama dengan 0 ke persamaan garis ini. Sehingga 2 kali X plus 3Y sama dengan 12 menjadi 2 dikali X-nya 0 ditambah 3Y sama dengan 12. Ini hasilnya 0 ya. Jadi untuk mencari Y tinggal 12 dibagi 3, hasilnya 4. Kita peroleh titik potong terhadap sumbu Y, X, Y. X-nya tadi 0, Y-nya 4, jadi 0,4. Kita temukan dua titik potong, yaitu 6,0 dan 0,4. Kita hubungkan kedua titik itu pada koordinat kartesius atau diagram kartesius, sehingga hasilnya ini di sini 6,0 kita hubungkan dengan titik 0,4, sehingga terbentuklah garis pembatas. Ingat tadi tanda pertidaksamaannya berupa interval terbuka, tidak memuat tanda sama dengan, sehingga garis pembatasnya ini berupa garis putus-putus. Nah, setelah kita gambar garis pembatasnya, maka kita tentukan area mana sih yang akan menjadi area penyelesaian atau daerah penyelesaian, apakah di atas garis, apakah di bawah garis. Maka kita tentukan titik uji. Kita pilih titik uji, kita pilih titik yang paling gampang, biasanya adalah 0,0 sebagai titik ujinya. 0,0 itu terletak di sini ya, atau terletak di area bawah garis pembatas. Kita substitusi titik 0,0 ke pertidaksamaannya, sehingga 2X plus 3Y lebih dari 12. Ini X-nya 0, Y-nya 0, 2 kali 0 ditambah 3 kali 0 lebih dari 12. Kita lihat hasilnya, ini 0, ini juga 0, 0 tambah 0, 0. 0 apakah lebih dari 18? Tidak benar ya, 0 itu seharusnya kurang dari 18. Tetapi di sini pernyataannya adalah 0 lebih dari 18. Artinya ini menghasilkan pernyataan yang salah. Bagaimana apabila menghasilkan pernyataan yang salah? Artinya daerah di mana titik itu berada merupakan daerah yang bukan penyelesaian. Daerah di mana titik itu berada tadi di sini ya, 0,0 di sini, berarti daerah di bawah garis ini bukan daerah penyelesaian. Lalu daerah penyelesaiannya di mana? Berarti sebaliknya, karena tadi hanya ada dua kemungkinan ya. Bidang kartesius itu kan dibagi dua daerah. Kemungkinannya hanya ada dua. Jadi kalau semisal yang di bawah garis itu bukan penyelesaian, artinya penyelesaiannya adalah di area sebaliknya atau di area di atas garis. Sehingga kita arsir yang di atas garis sebagai daerah penyelesaiannya. Kita simpulkan, daerah yang diarsir adalah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 2X plus 3Y lebih dari 12 dengan garis pembatasnya adalah garis putus-putus, karena di sini intervalnya adalah interval terbuka seperti itu. Kemudian tadi kita sudah belajar bagaimana cara mencari daerah penyelesaian dengan menggunakan metode grafik atau digambar di koordinat kartesius. Nah, sekarang coba sebaliknya. Kita diminta untuk menentukan bentuk pertidaksamaannya apabila daerah penyelesaiannya sudah diketahui. Seperti ini. Tentukan pertidaksamaan linier yang memenuhi daerah yang diarsir pada gambar berikut ini.
Nah, bagaimana caranya? Ini juga ada langkahnya ya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi langkah pertama yaitu kita mencari dulu persamaan garis pembatasnya. Garis pembatasnya yang mana? Ini yang kuning ini ya. Jadi kita cari persamaan garis ini seperti apa sih persamaannya. Nah, caranya dulu ketika di SMP kalian sudah mempelajari konsep bagaimana cara mencari persamaan garis apabila garis itu melalui dua titik. Persis seperti yang di sini. Jadi garis pembatas ini melalui dua titik, yaitu 9,0 dan 0,5. Cara mencari persamaan garisnya, dulu ada rumusnya ya. Jadi persamaan garis yang melalui dua titik seperti ini, yaitu X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Mohon maaf, ini sebenarnya ada Y1-nya ya. Nah, ini kita masukkan dua buah titik ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2 ke persamaan garis ini. Akan menjadi seperti apa? Kita lihat. Nah, persamaan garis yang melalui dua titik tersebut sehingga diperoleh ini X min X1, berarti X min X1-nya adalah 9, X min 9 per X2 min X1, X2 berarti di sini X2-nya 0, X1-nya 9, berarti 0 min 9 sama dengan Y min Y1, Y-nya tetap, Y1-nya adalah di sini 0, kemudian per Y2 min Y1, Y2-nya adalah 5, kemudian Y1-nya adalah 0, 5 dikurangi 0, sehingga hasilnya di sini X min 9 tetap, kemudian di sini yang bawah 0 dikurang 9 hasilnya min 9, sama dengan Y min 0-nya tetap, per 5 min 0 hasilnya adalah 5. Nah, dari sini kita lakukan perkalian silang ya. Perkalian silang begini, jadi 5 dikali X min 9 sama dengan min 9 dikali Y min 0 atau Y saja. Jadi min 9Y. Sehingga ini perkalian distributif diperoleh 5 kali X, 5X. 5 dikali min 9 adalah min 45 sama dengan min 9Y. Kita kumpulkan yang memuat variabel kita bawa ke ruas kiri, yang konstanta kita bawa ke ruas kanan. Sehingga min 9 ini pindah ke sini menjadi positif, sehingga 5x plus 9y, kemudian negatif 45 kita pindah ke ruas kanan menjadi positif, sehingga sama dengan di sini positif 45. Jadi persamaan garis yang terbentuk adalah 5x plus 9y sama dengan 45. Sudah ketemu nih persamaan garisnya sebagai garis pembatas area ya. Nah, untuk langkah selanjutnya, tadi kan diminta mencari bentuk pertidaksamaannya ya. Berarti nanti yang kita cari adalah ya bentuk pertidaksamaan linear variabel. Artinya di sini nanti tandanya itu bukan sama dengan lagi, tetapi bisa kurang dari, lebih dari, kemudian lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Nah, bagaimana cara menentukan tanda pertidaksamaannya? Yaitu dengan menguji titik untuk menentukan tanda pertidaksamaannya. Kita pilih suatu titik pada daerah yang diarsir. Tadi kita lihat daerah yang diarsir adalah ini. Kemudian kita pilih satu titik yang terletak di area penyelesaian atau area yang diarsir. Misal saya pilih titik 0,0 karena titik 0,0 di sini berarti titik 0,0 terletak di daerah yang diarsir ya. Maka untuk mempermudahnya kita pilih saja titik 0,0. Setelah kita tentukan titiknya, kita substitusi titik 0,0 ke persamaan garis pembatasnya tadi, yaitu 5x plus 9y sama dengan 45. Sehingga kita peroleh 5x plus 9y sama dengan x-nya 0, y-nya 0. Jadi 5 kali 0 ditambah 9 dikali 0. Ini hasilnya 0 ditambah 0. Setelah kita ketemu ini hasilnya 0, kemudian langkah selanjutnya adalah kita bandingkan 0 ini dengan konstanta persamaan garisnya. 0 dengan 45. Nih 45 di sini. 0 itu bagaimana posisinya dengan 45? Apakah lebih besar? Apakah lebih kecil?
tentu 0 itu lebih kecil dari 45, sehingga tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari. Nah, sekarang kita lihat di sini kan garis pembatasnya tadi di soalan itu putus-putus ya, berarti interval terbuka, sehingga tanda pertidaksamaannya kurang dari ini kurang dari saja tanpa sama dengan karena interval terbuka seperti itu. Jadi kita simpulkan bentuk pertidaksamaan dari daerah yang diarsir itu adalah sesuai dengan garis pembatasnya 5x plus 9y. Hanya saja di sini tanda pertidaksamaannya diganti dengan kurang dari. Sehingga 5x plus 9y kurang dari 45. Seperti itu langkah-langkah penyelesaian apabila kita ingin menentukan bagaimana bentuk pertidaksamaan dari daerah penyelesaian yang sudah diketahui seperti itu. Nah, mungkin itu pembahasan kita pada pertemuan pertama hari ini. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan masuk ke sistem pertidaksamaan linier dua variabel dan penyelesaiannya. Untuk masuk ke situ tentunya harus paham dulu ya pertidaksamaan linier dua variabel, penyelesaiannya itu seperti apa. Nah, ini yang sudah kita bahas hari ini. Silahkan dipelajari baik-baik. Nanti akan ada latihan soal yang Ibu kirimkan di Geskol. Silahkan dikerjakan di situ. Apabila ada pertanyaan dan hal-hal yang perlu didiskusikan, silahkan kemukakan di grup. Kita diskusi di situ, di mana kira-kira bagian yang kurang dimengerti. Seperti itu. Nah, mungkin cukup untuk pertemuan hari ini. Ibu akhiri. Apabila ada salah, mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.